Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kusumawati, NIM 192111097, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3C. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan membahas pemikiran Muhammad Abduh tentang tafsir Al-Quran. Yang pertama yaitu tafsir. Istilah tafsir merujuk kepada Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam ayat 33 dari Al-Furqan, yang artinya, tidaklah orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu membawa sesuatu yang benar. Dan penjelasan tafsir yang terbaik. Pengertian ini dimaksud di dalam lisan Al-Arab dengan kasyif al-mughotho, yang artinya membukakan sesuatu yang tertutup. Dan tafsir tulis Ibnu Manzur ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal, yaitu maksud yang sulit dari suatu lafal. Diistilahkan oleh para ulama tafsir dengan al-idhah wal at-tahyin, yang artinya menjelaskan dan menerangkan. Muhammad Abduh percaya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk menuju kebahagiaan semua manusia di dunia dan di akhirat. Setiap manusia memahami wahyu Al-Quran menurut kemampuannya, entah itu dia berilmu atau bodoh. Orang memerlukan tafsir yang dapat memulihkan kepercayaan mereka kepada agama, tafsir yang membuat orang dapat mengetahui kemujaraban doa, kehidupan moral, dan bagaimana menjauhkan kejelian. Muhammad Abduh menolak tafsir yang lazim pada zamannya, yang fokusnya adalah menafsirkan nas secara berbelit-belit. Baginya, kebutuhan yang mendesak adalah menciptakan tafsir fungsional atas Al-Quran untuk membantu memahami aturan, doktrin, etika, dan prinsipnya, sehingga menarik dan mendorong orang untuk beramal. Tafsir seperti itu melibatkan pemahaman yang tuntas atas makna nas untuk mendorong kaum muslimin mengikuti ajaran Allah. Muhammad Abduh mengemukakan 5 syarat untuk menjadi ahli tafsir. Yang pertama yaitu harus tahu makna kosakata Al-Quran dan menafsirkan berdasarkan pemahaman masyarakat pada waktu wahyu diturunkan. Yang kedua, harus menguasai bahasa Arab untuk menjamin otentisitas tafsirnya, yang artinya bahasa Arab sudah turun derajatnya, tak lagi jadi wahana bagi karya seni dan ilmu pengetahuan seperti dahulu. Yang ketiga yaitu harus tahu baik kondisi manusia. Yang keempat, harus ahli dalam konteks periode kenabian. Yang kelima, harus mengetahui kehidupan Nabi. Muhammad Abduh tampil dengan karya tulisnya termasuk tafsir Al-Manar, yang artinya salah satu kitab tafsir populer di kalangan peminat studi Al-Quran. Majalah Al-Manar yang memuat tafsir ini secara berkala pada abad ke-20 tersebar luas ke seluruh penjuru dunia Islam dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam pencerahan pemikiran serta penyuluhan agama. Tentu setiap mufasir termasuk Muhammad Abduh memiliki keistimewaan dan kekurangan. Setiap hasil renungan dan pemikirannya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat inteligensi, kecerendungan pribadi, latar belakang pendidikan, wawasan ilmu pengetahuan, serta kondisi sosial masyarakatnya. Jalan pemikiran Muhammad Abduh ini menghasilkan 2 landasan pokok, mengangkat pemahaman dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, yaitu peranan akal dan peranan kondisi sosial. Untuk menyesuaikan dasar-dasar dengan situasi modern perlu diadakan interpretasi baru dan untuk pintu ijtihad. Ijtihad menurut Muhammad Abduh bukan hanya boleh, malahan penting
dan perlu diadakan, tetapi tidak semua orang boleh mengadakan ijtihad. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang diperlukan boleh mengikuti berijtihad. Oleh sebab itu, Islam baginya adalah agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dasar-dasar Islam. Muhammad Abduh berpendapat bahwa metode Al-Quran dalam memaparkan ajaran-ajaran agama berbeda dengan metode yang ditempuh oleh kitab suci sebelumnya. Al-Quran memaparkan masalah dan membuktikan dengan argumentasi, bahkan menguraikan pandangan-pandangan tentang seraya membuktikan kekeliruan mereka. Menurut Muhammad Abduh, masalah keagamaan yang tidak dapat diyakini kecuali melalui pembuktian logika dan juga ajaran agama yang sulit dipahami dengan akal namun tidak bertentangan dengan akal. Demikian, walaupun harus dipahami dengan akal atau rakyu, Muhammad Abduh tetap mengakui keterbatasan akal atau rakyu dan membutuhkan manusia akan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yaitu wahyu. Fokus pemikiran Muhammad Abduh mengenai peran akal yang mempunyai kedudukan paling tinggi telah mempengaruhi metode penafsiran ketika menafsirkan Al-Quran. Dalam pandangan Muhammad Abduh, tafsir bukanlah hal yang mudah, tetapi ia adalah perkara yang amat sulit. Di sini Muhammad Abduh ingin menjelaskan Al-Quran kepada masyarakat luas dengan maknanya yang praktis. Bukan hanya untuk para ulama profesional, Muhammad Abduh ingin meyakinkan para ulama bahwa mereka seharusnya membiarkan Al-Quran berbicara atas namanya sendiri, bukan malah diperumit dengan penjelasan dan keterangan yang subtil. Yang kedua yaitu tentang Al-Quran. Karena merasa memikul tugas besar memperbarui pandangan dunia Islam yang dominan pada zamannya, rencana pembaharuan politik dan sosial, Muhammad Abduh menjadikan reinterpretasi Al-Quran untuk dunia modern yang sangat penting. Dia merasa bahwa Al-Quran harus memainkan peran sentral dan mengangkat masyarakat, memperbarui kondisi umat, dan menyodorkan peradaban Islam modern. Demikian, Muhammad Abduh dapat menafsirkan Islam sebagai kemajuan dan pembangunan. Menurut Muhammad Abduh, kembali ke nas Al-Quran itu perlu, dengan melepaskan nas dari ulasan yang diulang-ulang dan terkadang bertentangan. Muhammad Abduh memimpin upaya membuat nas dapat dipengerti oleh semakin banyak orang yang terdidik dan mampu membaca dan merenungkan makna dan pesannya. Dalam beberapa hal, dia memprakarsai kecerendungan abad ke-20 interaksi individu dengan interpretasi individu mengenai Al-Quran. Bagi Muhammad Abduh, prinsip yang menjadi dasar dari kebangkitan bangsa merupakan kepercayaan pokok bahwa risalah Al-Quran bersifat universal dan meliputi segalanya. Al-Quran berbeda dengan kitab wahyu lainnya karena Al-Quran tidak terbatas waktu, juga tidak untuk umat tertentu. Namun, Al-Quran berbicara kepada semua manusia. Dia menekankan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, maksud utama Al-Quran adalah menegaskan tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap doktrin yang mengakui tindakan Allah menurunkan wahyu, mengutus para nabi, dan realitas kebangkitan serta balasan bagi manusia. Yang kedua yaitu Al-Quran merupakan wahyu yang lengkap. Kaum muslimin tidak boleh memilih bagian yang disukainya saja, melainkan kaum muslimin itu harus memahami dari semua isi Al-Quran.
Yang ketiga yaitu Al-Quran merupakan sumber utama untuk membuat undang-undang bagi masyarakat. Kalau Muhammad Abduh mendukung penggunaan akal dan ilmu dalam memahami nas, dia sebenarnya menekankan bahwa kehidupan sosial haruslah ditata dengan ajaran Al-Quran. Yang keempat, kaum muslimin tidak boleh menerima begitu saja leluhur mereka dalam menafsirkan Al-Quran, namun harus otentik dan setia dengan pemahaman mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu akal dan nalar haruslah digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Muhammad Abduh melihat bahwa Al-Quran mendorong manusia untuk meneliti dan memikirkan wahyu untuk mengetahui hukum serta prinsip yang mengatur alam semesta. Oleh karena itu, Al-Quran dan tafsir itu saling